Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat GKM Surabaya, baik yang biasa berjemaat di Duku Puang Barat maupun yang berjemaat di Ngagel, Iktus, saya ucapkan selamat pagi. Sungguh luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kita alami hingga saat ini, sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul bersatu untuk ibadah minggu pagi ini 2 Agustus 2020. Semuanya terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, semuanya oleh karena anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati hingga saat ini. Untuk itu mari kita datang merendahkan diri di hadapannya dengan hati yang rindu untuk mendapatkan lawatan yang daripadanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kami undang untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, dan dengarlah undangan beribadah bagi kita semua. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan mengangkat pujian, besar anugerah-Mu. Kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, dengan kesehatan dan kekuatan, semuanya adalah kemurahan daripada Tuhan. Bahkan kami yang berdiri di sini, kami dilayakkan untuk melayani Tuhan. Itu juga anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami semua. Untuk itu sekali lagi dengan penuh rasa syukur, kita naikkan pujian kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Dengan lebih bersungguh-sungguh kembali kita angkat pujian ini dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita habiskan ibadah di pagi hari ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya Dengarkanlah pembimbing pada pagi hari ini, terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Coba dipersilakan duduk. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang hadir dalam kehidupan kita. Dia yang menguatkan kita, Dia yang senantiasa memenuhkan sukacita kita di dalam menjalani kehidupan ini. Khususnya saat ini masa pandemi COVID-19 yang masih kita alami, yang begitu luar biasa, yang membuat kita merasa khawatir dan takut. Tapi kita percaya Tuhan hadir menguatkan kita semua. Amin. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, bersukacita dengan pujian. Ku mau selalu bersyukur, karena kita percaya cinta kasih Tuhan ada bagi kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, haleluya, puji Tuhan. Seperti apa yang menjadi pujian kita saat ini, kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari kehidupan kita semua. Amin. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini, masa yang terasa begitu gelap, begitu suram, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi Tuhan yang senantiasa menuntun kita, menguatkan kita, bahkan meneguhkan kita dengan pertolongannya. Khususnya saat ini kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan menerima peneguhan yang daripada Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Bilanus Mokuntu. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima berkat firman-Nya dengan mengangkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup
ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ketika firman Tuhan ada bersama-sama kita, seperti apa yang menjadi pujian kita saat ini, maka roh dan jiwa kita boleh semakin dikuatkan. Ketika kita selalu menantikan tangan Tuhan, ketika kita selalu menantikan pertolongan Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, dalam nama Yesus kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, diamkanlah segala suara dalam hati batin kami masing-masing, kecuali suara Tuhan yang hendak kami dengar lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu, mari Allah Roh Kudus perlengkapi kami, sehingga sungguh kebenaran firman-Mu dapat kami mengerti, dan apa yang kami boleh mengerti
kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Sepanjang pemberitaan firman-Mu, biarkanlah nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai 20. Namun saya akan membaca ayat 13 dan 14 serta ayat 19 dan 20. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan firman-Nya, dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada kesempatan di awal bulan Agustus ini. Senang bisa menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun tidak mematahkan semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita, bahkan antusias kita untuk memiliki relasi persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Tema pada minggu pertama di bulan Agustus ini kita akan merenungkan tema jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Nah, ungkapan jauh di mata, dekat di hati tentu sangat akrab di telinga kita atau familiar. Kita dengar juga, mungkin kita yang mengucapkannya. Dan saya yakin ketika kita sendiri yang mengucapkannya, maka tentu kita tahu makna yang terkandung atau pesan yang tersirat dari kata-kata bijak tersebut. Kira-kira kalau orang menyatakan atau mengungkapkan itu kepada kita, jauh di mata, dekat di hati, pesan apa yang ada dalam pernyataan kata-kata bijak tersebut? Kira-kira apa yang ada? Ya, yang pertama tentu ada jarak yang memisahkan. Jauh, ya, berjauhan tempat. Lalu yang berikutnya, ya, ada rindu yang terpendam di hati. Ada keinginan untuk berjumpa.
Yang ketiga, tentu ada kenangan yang diingat. Kenangan kebersamaan. Baik itu di satu tempat, baik itu kenangan kebersamaan sebagai komunitas, sebagai rekan kerja di kantor, sebagai jemaat, tetapi juga ada aspek kebanggaan, kekaguman yang menjadi sukacita untuk diingat, dikenang. Sehingga ketika berjauhan tempat, kita mengungkapkan, walau jauh di mata, namun dekat di hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun tempat tinggal berjauhan, kita sekarang ada di tengah-tengah situasi menghadapi pandemi COVID-19. Masing-masing kita beribadah di rumah-rumah. Belum memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah di gereja. Mungkin kita juga merasakan perasaan yang sama. Kita punya kerinduan untuk berjumpa, kita punya kerinduan untuk bertemu bersama dalam kebersamaan ibadah bersama di gereja. Namun karena situasi yang belum memungkinkan, kita akan berkata, walau tempat berjauhan, namun di hati selalu dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, situasi kondisi keadaan jemaat di Tesalonika ketika Paulus menulis surat Tesalonika ini, kira-kira seperti itulah gambarannya. Saya sedikit mengoverview latar belakang surat jemaat di Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, bahwa surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ditulis oleh Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua ketika dia mengunjungi wilayah Makedonia. Yang kedua, bahwa pelayanan Paulus di Tesalonika itu tidak berlangsung lama, singkat, kurang lebih 3-6 bulan, sangat singkat waktu. Dan dia harus meninggalkan Tesalonika. Dia harus pindah tempat. Dia pindah ke Berea. Oleh karena situasi kondisi waktu itu tidak memungkinkan dia untuk bertahan di Tesalonika. Oleh karena Paulus sendiri dicari-cari oleh kelompok orang Yahudi. Bahkan pengikut yang menjadi percaya kepada pengajaran Paulus, kepada Injil yang disampaikan oleh Paulus, yang diberitakan oleh Paulus, mereka yang menjadi percaya juga dibenci oleh kaumnya sendiri. Sehingga kondisi yang tidak kondusif itu menjadi alasan Paulus meninggalkan Tesalonika dan pindah ke Berea. Yang ketiga, bahwa dalam pelayanan Paulus, Timotius juga menjadi tim yang ikut bergabung dalam pelayanan. Dan ketika Paulus ada di Korintus, Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika untuk melihat, untuk mencari informasi tentang perkembangan jemaat yang pernah dirintis oleh Paulus. Dan sekembalinya Timotius memberikan laporan kepada Paulus di Korintus, maka Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, dan surat itulah yang ditulis 1 dan 2
Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, ada apa dengan jemaat di Tesalonika sehingga Paulus begitu membanggakan, begitu bersukacita, begitu mengingat jemaat di Tesalonika begitu spesial bagi dia, dan jemaat di Tesalonika menjadi kebanggaan tersendiri bagi Paulus. Ada apa dengan mereka? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu sesuatu yang spesial, sesuatu yang sangat bernilai bagi kita, maka kita akan sangat mengasihi, sangat memelihara dengan baik, mengingatnya terus. Dan jemaat di Tesalonika menjadi begitu spesial bagi Paulus dan dirindukan oleh Paulus. Artinya dalam bahasa kekinian, bahwa jemaat di Tesalonika sangat ngangenin Paulus. Ada apa dengan mereka sehingga mereka begitu istimewa bagi Paulus? Yang pertama, kalau kita memperhatikan bagian yang kita baca dalam ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab, perhatikan, ini alasannya, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah. Yang pertama di sini, bahwa jemaat di Tesalonika menjadi spesial dan sangat dirindukan oleh Paulus, oleh karena jemaat di Tesalonika menerima Injil Kristus. Dalam bahasa Paulus, menerima firman Allah yang diberitakan dengan sungguh-sungguh. Dan bukan saja mereka menerima, tetapi membiarkan firman Allah itu bekerja dalam kehidupan mereka. Nah, ini dalam bahasa sederhana, bahwa firman Allah itu ada di dalam mereka dan mereka hidup di dalam firman Allah. Orang yang hidup di dalam firman Allah, orang yang dipimpin hidupnya oleh firman Allah, maka hasilnya mereka akan melakukan firman Allah. Mereka akan taat, hidup taat untuk melakukan kehendak Allah. Tadi kalau kita mendengar nats pembimbing yang saya kutip dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Zaman saiki banyak yang ngaku orang percaya, KTP Kristen. Ditanya, kamu Kristen? Oh iya, jawab, iya. Sejak kapan? Oh, dari orang tua saya sudah Kristen, kakek nenek saya sudah Kristen, sampai saya juga masih Kristen. Tapi pertanyaannya, apa itu menjamin bahwa dia akan menjadi pelaku melakukan kehendak Allah dalam kehidupan? Ketaatan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan didasari oleh kesediaan kita, kerelaan kita menerima kebenaran firman itu. Ketika firman disampaikan, kita membuka hati menerima firman itu, lalu firman itu terinternalisasi dalam kehidupan kita dan kita bertumbuh di dalam firman itu. Ketika kita bertumbuh di dalam firman, kita taat melakukan firman itu. Ingat, Paulus mengungkapkan dalam 2 Timotius 16, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, bahwa fungsi firman Allah dalam kehidupan orang percaya itu ada 4. Yang pertama, firman Allah mengajar orang percaya untuk bertumbuh di dalam
iman kepada Kristus Yesus. Yang kedua, firman Allah itu menyatakan kesalahan. Yang ketiga, firman Allah memperbaiki kelakuan. Yang keempat, firman Allah itu mendidik orang dalam kebenaran, supaya kita orang percaya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita tanya, apakah kehidupan kita sampai pada saat ini sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menerima kebenaran firman itu dan menghidupinya dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-14, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Yang kedua, selain mereka menerima kebenaran firman Allah dan firman Allah mengubahkan, mentransformasi kehidupan mereka. Yang kedua, bahwa mereka taat dalam keyakinan iman, walaupun karena iman mereka kepada Kristus mereka harus menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang berani, bersedia membayar harga oleh karena iman kepada Kristus. Padahal kalau kita merunut tadi latar belakangnya bahwa jemaat di Tesalonika, jemaat yang baru berusia kurang lebih 6 bulan. Artinya pondasi keyakinan iman mereka masih sangat rapuh. Namun justru di dalam penganiayaan itulah mereka dikucilkan, mereka dibenci, bahkan mereka dianiaya. Mereka harus menanggung penderitaan. Justru di tengah-tengah penderitaan itu, iman mereka kokoh, nancap, teguh di dalam Kristus. Ibarat iman mereka itu iman paku, semakin paku itu dipukul, maka paku itu semakin menancap dan tidak mudah untuk dicabut. Justru lewat penganiayaan mereka tetap tabah. Justru lewat penganiayaan itu iman mereka bertumbuh. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID lalu berdampak pada segala hal aspek kehidupan kita, apakah iman kita semakin bertumbuh sungguh-sungguh, hidup mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan iman ini, atau kita lebih banyak sambatnya, melihat kenyataan kiri kanan yang tidak berpihak kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengingat bahwa iman kita kepada Kristus akan teruji justru pada saat kita menghadapi kesukaran dan penderitaan hidup. Yang ketiga, dalam ayat 19 sampai 20, jemaat di Tesalonika menjadi begitu dirindukan oleh Paulus, menjadi begitu spesial di mata Paulus, oleh karena jemaat merupakan buah pelayanan, menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan jemaat yang taat, kehidupan jemaat yang melakukan kehendak Tuhan, kehidupan jemaat yang menghidupi firman Allah, kehidupan jemaat yang teguh dalam iman keyakinannya kepada Kristus. Kehidupan jemaat itulah yang menjadi kebanggaan seorang hamba Tuhan bernama Paulus di hadapan Tuhan. Dan kalau boleh saya berkata, ketika saya melihat kehidupan jemaat GKMI Surabaya, cabang Iktus, semakin sungguh-sungguh hidup beriman kepada Kristus di tengah situasi pandemik ini yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita.
ketika kita semakin sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi kebanggaan seorang hamba Tuhan. Dan karena itu menjadi kerinduan bagi seorang hamba Tuhan untuk kedepannya suatu waktu ketika pandemik ini berlalu, kita akan kembali berkumpul beribadah di dalam rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau Paulus mengungkapkan kebanggaannya dalam ayat 19 dan 20 tentang jemaat di Tesalonika, saya pun dalam perkenan Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa saya bangga boleh menggembalakan di perkenan Tuhan, menggembalakan sampai saat ini, menggembalakan jemaat cabang Iktus maupun di gereja induk. Karena jemaat merupakan kepercayaan Tuhan yang harus digembalakan, yang dititipkan oleh Tuhan, yang harus dibimbing, yang harus diajar, diarahkan. Dan untuk menggembalakan dan melayani itu dasarnya seperti Paulus mengasihi jemaat Tesalonika, maka seperti itulah seharusnya kita mengasihi jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah kurang lebih 5 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing, di tengah situasi pandemi COVID, virus yang mengkhawatirkan tapi juga menakutkan karena telah banyak korban yang terpapar virus, mereka yang masih dirawat, mereka yang sudah meninggal. Mari kita tanyakan dalam diri kita. Yang pertama, apakah persekutuan kita sebagai jemaat, baik di gereja induk, demikian di cabang Iktus ini, sungguh-sungguh dirindukan oleh orang lain? Saya mendapat beberapa kali WA dari jemaat, mereka menyatakan kerinduannya. Rindu dalam persekutuan bersama. Bagaimana dengan itu? Adakah jemaat yang mengungkapkan kerinduannya? Rindu kebersamaan persekutuan dalam rumah Tuhan. Adakah di jemaat induk juga demikian? Yang kedua, dalam hal apa saja konkretnya kehidupan persekutuan kita itu dirindukan oleh orang lain? Dalam hal apa saja? Mari kita renungkan. Apakah hanya sekedar kumpul-kumpul? Atau yang dirindukan itu setelah ibadah foto bersama? Atau yang apa? Kalau jemaat Tesalonika jelas 3. Kehidupan persekutuan mereka, menerima Injil Kristus, mereka hidup dalam Injil itu, iman mereka yang kokoh di dalam Tuhan, di saat mereka menghadapi penderitaan, penganiayaan, dimusuhi, dan mereka menjadi persekutuan yang bertumbuh, dan itu menjadi kebanggaan Paulus. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, dalam hal apa saja kehidupan kita sebagai umat Allah bisa menjadi kebanggaan Tuhan. Dan Tuhan melihat kehidupan kita, Tuhan pun tersenyum melihat kita. Dalam hal apa saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari, kalau jemaat di Tesalonika bisa menjadi jemaat yang dirindukan oleh Paulus, maka kita pun bisa menjadi jemaat yang dirindukan oleh orang lain, sesama saudara kita seiman, dirindukan oleh hamba Tuhan. Oleh karena kita
Jemaat yang menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mentransformasi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang dibaharui di dalam Kristus. Hari demi hari. Mari kita menjadi jemaat yang walaupun secara tempat kita berjauhan, kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun di hati ini kita akan berkata, walaupun jauh di mata, namun dekat di hati. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan dalam sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami diperhadapkan dengan keadaan yang kurang mendukung situasi-situasi di mana kami harus melakukan penyesuaian. Namun kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kami, terlebih dalam beberapa waktu yang lalu, baik di jemaat Iktus, demikian di jemaat Gereja Induk. Tuhan memanggil orang-orang yang kami kasihi. Almarhumah Ibu Nani Winarni, almarhumah Ibu Atmaliani, almarhumah Ibu Renandus. Kami berdoa secara khusus mengingat keluarga mereka yang sampai pada saat ini mungkin masih ada diliputi rasa kehilangan. Kiranya sungguh pertolongan penghiburan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan mereka. Tuhan akan terus meneguhkan mereka bahwa Engkau Tuhan ada, tidak pernah meninggalkan. Engkau Tuhan ada, menyertai, bahkan memelihara mereka. Demikian bagi kehidupan jemaat-Mu. Kami mengucap syukur. Sampai pada saat ini Tuhan tetap peliharakan segala yang terbaik. Yang berkekurangan Tuhan tetap peliharakan kecukupan. Yang bekerja, yang membuka usaha, Tuhan berkati. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga yang memulihkan dalam proses-proses yang ada lewat terapi-terapi yang dijalani. Kami melihat bahwa karya Tuhan boleh sungguh-sungguh nyata. Pemulihan berangsur-angsur Tuhan kerjakan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Bahkan juga kehidupan rumah tangga Tuhan peliharakan. Pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati. Bahkan dalam setiap aspek kehidupan ini, Engkau ada mengkarya kebaikan-Mu bagi kami, bagi jemaat-Mu yang hidup sungguh-sungguh mengandalkan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian, walau sudah berjalan kurang lebih 5 bulan kami jalani di belakang, persekutuan kami laksanakan di rumah-rumah. Namun kami percaya tidak mengurangi kualitas persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa ketika kami bersekutu di rumah, sekalipun itu hanya 2-3 orang, namun janji firman-Mu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan-peneguhan Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan karena itu untuk sepanjang minggu yang akan dijalani umat-Mu, hamba-Mu berdoa, kiranya damai sejahtera Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan akan menyertai umat-Mu, akan memimpin umat-Mu, sehingga dalam sepanjang minggu yang akan dijalani, yang masih rahasia, kami boleh teguh beriman kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi yang tidak berpihak kepada kami, kami boleh tetap kokoh beriman kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa dalam situasi suka maupun duka, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Karena itu biarkanlah juga anugerah Tuhan boleh terus menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian program yang harus kami kerjakan, yang akan kami selesaikan dalam sepanjang tahun ini. Baik di gereja induk demikian di cabang Iktus. Kami berdoa Tuhan tolong kami. Baik pengurus demikian juga majelis. Kami boleh bersama-sama bergandeng tangan dalam satu hati untuk menuntaskan, menyelesaikannya. Dengan motivasi kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka biarkanlah juga nama-Mu dipermuliakan sepanjang karya yang kami lakukan dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk majelis, hamba berdoa untuk pengurus. Tuhan berkati kami dalam bagian-bagian kepercayaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang pada minggu ini memberitakan firman-Mu. Biarkanlah juga peneguhan-peneguhan firman-Mu boleh mencerahkan batin jemaat, meneduhkan batin jemaat. Mereka boleh menjalani kehidupan sepanjang minggu di depan dalam pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Walaupun di tengah situasi sulit sekalipun, kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk kota Surabaya kami berdoa supaya Tuhan Engkau menganugerahkan damai sejahtera bagi kota ini. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona, kami berdoa Tuhan tolong, sehingga baik dari pihak pemerintah demikian juga pihak masyarakat, kami pun boleh menaati kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga dengan demikian kami pun akan melihat bahkan menerima hasil bagi kebaikan kami bersama di kota Surabaya ini. Demikian bangsa dan negara kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang menolong pemerintah kami dalam memikirkan, bahkan juga mengendalikan, memanage bangsa ini di tengah-tengah pandemik yang ada ini. Tuhan tolong, kami berdoa Tuhan hikmat-Mu bagi pemerintah kami, bagi presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet menteri diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan juga sinode GKMI, seluruh pengurus yang ada. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memberkati seluruh bagian program yang dikerjakan, dan biarlah juga dalam seluruhnya nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, setelah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, saatnya kita membawa persembahan syukur kita pada Tuhan. Tapi sebelum kita menyerahkan persembahan kita, satu ayat yang menghantar kita, yang terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang 10, yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita akan membawa persembahan kita bagi Bapak Ibu Saudara, karena masa pandemi corona masih ibadah di rumah-rumah, maka persembahan bisa dikumpulkan dan dikirim melalui rekening yang tertulis di bawah ini. Itu juga dengan jemaat di Iktus bisa dikumpulkan dan diserahkan kepada pengurus. Ya. Mari kita akan membawa persembahan kita dengan diiringi pujian Dia Tak Pernah Gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal
Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoralah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoralah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita bersama-sama pujikan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah senantiasa kita memohon akan anugerah Tuhan, memohon akan Roh Kudus senantiasa menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada syala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Dengar dan lakukan bagian firman Tuhan yang kita terima. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat dipersilakan duduk, bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Dengan demikian, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap menjaga kesehatan, tetap beraktivitas, tetap berpengharapan di dalam Tuhan sepanjang minggu yang akan kita jalani. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Shalom.